Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Big Data Analytic dengan analisis dan prediksi pembatalan reservasi hotel dengan PySpark. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Derika Winahyu dengan NIM 3342336. Nama saya Dewa Slamet Putra dengan NIM 3342310. Nama saya Muhammad Gunawan dengan NIM 3342313. Baik, masuk ke latar belakang. Jadi, industri perhotelan sering menghadapi permasalahan pembatalan reservasi atau booking cancellation yang dapat mempengaruhi tingkat okupansi kamar, perencanaan operasional, kebutuhan tenaga kerja, serta estimasi pendapatan hotel. Data historis reservasi dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi pola pelanggan yang berpotensi melakukan pembatalan. Dengan memanfaatkan teknologi Big Data menggunakan Apache Spark dan PySpark, proses analisis data dalam jumlah besar dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Selain itu, model machine learning dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan pembatalan reservasi sehingga hotel dapat mengambil langkah antisipatif lebih awal. Untuk tujuan dari proyek ini yaitu yang pertama, akan menganalisis pola pembatalan reservasi hotel berdasarkan data historis. Yang kedua, ada mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembatalan reservasi. Yang ketiga, ada melakukan pengolahan data menggunakan PySpark. Yang keempat, ada membuat visualisasi untuk memperoleh insight bisnis. Yang kelima, ada membangun model machine learning menggunakan Spark MLlib untuk memprediksi status pembatalan reservasi. Yang terakhir, yaitu memberikan rekomendasi bisnis berdasarkan hasil analisis. Oke, selanjutnya itu pertanyaan bisnis. Untuk yang pertama, itu berapa persentase reservasi yang dibatalkan? Kemudian yang kedua itu ada jenis hotel mana yang memiliki tingkat pembatalan lebih tinggi. Yang ketiga, apakah lead time atau jarak waktu antara pemesanan dan kedatangan itu berpengaruh terhadap pembatalan. Kemudian yang keempat, deposit type mana yang memiliki risiko pembatalan yang paling tinggi. Dan yang terakhir atau yang kelima itu seberapa baik model machine learning dalam memprediksi pembatalan reservasi. Selanjutnya, dataset yang kita gunakan itu, nama datasetnya itu ada Hotel Booking Demand Dataset, dan sumbernya kita dari GitHub, sesuai namanya tadi Hotel Booking Demand Dataset. Kemudian untuk deskripsi datasetnya itu, jumlah data awal ada 119.390 record, untuk jumlah fiturnya ada 32 kolom, terdiri dari 2 jenis hotel, yaitu ada City Hotel dan Resort Hotel, dan target klasifikasinya itu is cancel atau 0 tidak dibatalkan, dan 1 dibatalkan. Selanjutnya ada fitur penting. Yang pertama ada hotel, ada lead time, kemudian ada market segment, deposit type, ADR atau average daily rate, adult, children, babies, total of special request, dan yang terakhir ada distribution channel. Jadi ada tahapan pengolahan data, yaitu yang pertama ada data cleaning, kemudian dilanjutkan dengan penanganan missing value, dan dilanjut dengan penghapusan duplikasi, fitur engineering, data visualisasi, dan diakhiri dengan machine learning classification. Baik, selanjutnya akan masuk saja ke bagian analisis dan prediksi pembatalan reservasi hotel dengan PySpark. Jadi pada bagian pertama kita menginstal beberapa library yang dibutuhkan, yaitu ada PySpark, Pandas, dan juga Matplotlib. Selanjutnya di sini kita mengimpor library yang akan digunakan selama proses analisis. PySpark digunakan untuk pengolahan data berskala besar, Pandas digunakan untuk membantu manipulasi data, sedangkan Matplotlib digunakan untuk membuat visualisasi. Selain itu, kita juga mengimpor beberapa modul dari Spark MLlib, seperti logistic regression, random forest, pipeline, dan beberapa modul pre-processing yang nantinya digunakan untuk membangun model machine learning. Terakhir, kita menampilkan pesan bahwa seluruh library berhasil untuk diimport.
Selanjutnya akan masuk ke pembuatan Spark Session. Spark Session merupakan komponen utama dalam Apache Spark yang berfungsi sebagai pintu masuk untuk menjalankan seluruh proses pengolahan data. Pada konfigurasi ini, kita memberikan nama aplikasi yaitu Hotel Booking Analysis. Kemudian mengalokasikan memori sebesar 4 GB untuk driver dan eksekutor agar proses pengolahan data berjalan lebih optimal. Selain itu, kita juga mengaktifkan fitur adaptive query execution agar Spark dapat mengoptimalkan proses eksekusi secara otomatis. Dan pada akhir sel akan menampilkan versi dari Spark yang kita gunakan yaitu 4.0.3. Lanjut, pada tahap selanjutnya kita akan mengunduh dataset. Dataset disimpan pada folder data. Apabila dataset belum tersedia pada komputer atau lingkungan Google Colab, maka program akan mengunduh secara otomatis dari repositori GitHub yang kita lampirkan. Namun apabila dataset sudah tersedia, proses download tidak akan dilakukan lagi sehingga eksekusi menjadi lebih efisien. Terakhir, kita menampilkan lokasi penyimpanan dataset sebagai konfirmasi bahwa file sudah siap digunakan, yaitu pada folder data file hotelbooking.csv. Lanjut ke tahap membaca dataset. Di sini kita melakukan load dataset. Dataset dibaca menggunakan fungsi Spark Read CSV dengan opsi header true agar baris pertama dikenali sebagai nama kolom. Selain itu, kita juga menentukan bahwa nilai NA dianggap sebagai missing value sehingga lebih mudah diproses pada tahap data cleaning. Setelah dataset berhasil dibaca, kita menampilkan jumlah kolom, nama kolom, serta 5 data pertama untuk memastikan isi dataset sudah tersedia. Jadi jumlah untuk kolomnya yaitu 32 kolom. Selanjutnya ada penjelasan dataset. Dataset Hotel Booking Demand berisi data reservasi city hotel dan resort hotel. Untuk target prediksinya is cancelled 0 yang berarti booking tidak dibatalkan dan nilai 1 yang berarti booking dibatalkan. Contoh fitur yang digunakan ada hotel, lead time, dan lain sebagainya. Lanjut ke data cleaning. Selanjutnya untuk tahap data cleaning, pertama kita menentukan kolom-kolom yang seharusnya bertipe numerik, seperti lead times, adults, dan beberapa kolom lainnya. Kemudian kita melakukan konversi tipe data menggunakan fungsi try catch, sehingga data numerik dapat diproses dengan benar. Untuk kolom country, apabila terdapat nilai yang kosong, maka akan diganti menjadi unknown. Setelah itu, kita menangani missing value pada kolom children dengan mengisinya menjadi 0. Berikutnya, kita menghapus data yang tidak valid, yaitu data yang memiliki jumlah tamu sama dengan 0. Selain itu, kita juga menghapus nilai-nilai negatif pada beberapa kolom numerik yang seharusnya tidak bernilai negatif. Dan tahap terakhirnya adalah menghapus data duplikat menggunakan drop duplicates, kemudian menyimpan hasilnya ke dalam cache agar proses analisis berikutnya menjadi lebih cepat. Sebagai hasil akhirnya, kita menampilkan jumlah data setelah proses cleaning, yaitu sebanyak 87.229 data, dan juga menampilkan struktur dataset serta beberapa baris yang telah dibersihkan. Untuk tahap selanjutnya adalah eksplorasi data akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya eksplorasi data. Untuk yang pertama, pada tahap ini tuh kita melakukan eksplorasi data atau eksplorasi data analisis. Pertama kita menghitung jumlah missing value pada beberapa kolom penting, seperti hotel, children, dan lain-lain. Tujuannya itu untuk memastikan apakah masih terdapat data yang kosong setelah proses data cleaning. Selanjutnya, kita menampilkan statistik deskriptif pada beberapa kolom numerik seperti lead time, jumlah tamu, lama menginap. Itu tuh digunakan untuk memahami karakteristik data seperti nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan persebaran data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.
Tahap selanjutnya kita melakukan fitur engineering, yaitu membuat beberapa fitur baru dari data yang sudah ada. Pertama kita membuat kolom total guest yang merupakan jumlah dari orang dewasa, anak-anak, dan bayi. Kolom ini digunakan untuk mengetahui total tamu dalam setiap reservasi. Kemudian kita membuat total nights, yaitu total lama menginap yang diperoleh dari penjumlahan malam pada hari kerja dan akhir pekan. Berikutnya kita membuat kolom estimate revenue, yaitu estimasi pendapatan hotel yang dihitung dari nilai ADR dikalikan total lama menginap. Selanjutnya kita juga mengelompokkan lead time dalam beberapa kategori, yaitu last time, short term, medium term, dan long term. Pengelompokan ini memudahkan analisis berdasarkan rentang waktu pemesanan. Terakhir kita mengubah nama bulan menjadi angka agar dapat diurutkan secara kronologis ketika membuat visualisasi tren bulanan. Setelah seluruh fitur selesai dibuat, kita menampilkan beberapa data sebagai contoh hasil transformasi. Selanjutnya analisis dan visualisasi. Pada bagian ini kita mulai menjawab pertanyaan pada bisnis pertama, yaitu bagaimana distribusi pembatalan reservasi. Kita menghitung jumlah reservasi yang dibatalkan dan yang tidak dibatalkan menggunakan fungsi group by. Hasilnya kemudian ditampilkan dalam bentuk diagram batang agar perbandingan lebih mudah dipahami. Selain itu, kita juga menghitung cancellation rate, yaitu persentase keseluruhan reservasi yang dibatalkan. Nilai ini memberikan gambaran mengenai seberapa besar tingkat pembatalan dataset. Selanjutnya, analisis berdasarkan jenis hotel. Jadi di sini kita menganalisis tingkat pembatalan berdasarkan jenis hotel. Data dikelompokkan menjadi city hotel, resort hotel, kemudian dihitung jumlah reservasi serta persentase pembatalannya. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk tabel dan diagram batang sehingga kita dapat mengetahui jenis hotel mana yang memiliki pembatalan lebih tinggi. Selanjutnya, analisis lead time. Pada tahap ini, kita menganalisis hubungan antara lead time dengan status pembatalan reservasi. Kita menghitung rata-rata lead time pada reservasi yang dibatalkan maupun yang tidak dibatalkan. Kemudian hasilnya divisualisasikan menggunakan diagram batang agar perbedaannya lebih jelas. Melalui analisis ini kita dapat mengetahui jumlah pelanggan yang melakukan pemesanan jauh hari sebelum memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk membatalkan reservasi. Selanjutnya, analisis deposit type. Kita menganalisis pengaruh deposit type terhadap pembatalan reservasi. Untuk setiap jenis deposit, kita menghitung jumlah reservasi serta persentase pembatalannya. Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk tabel dan diagram batang, sehingga dapat diketahui jenis deposit mana yang memiliki tingkat pembatalan paling tinggi. Informasi ini dapat menjadi pertimbangan bagi pihak hotel dalam menentukan kebijakan pembayaran atau deposit. Selanjutnya, tren booking bulanan. Pada bagian terakhir, kita menganalisis jumlah reservasi berdasarkan bulan kedatangan. Karena sebelumnya nama bulan telah diubah menjadi angka, data dapat diurutkan sesuai urutan kalender. Selanjutnya, jumlah reservasi setiap bulan ditampilkan dalam bentuk grafik garis. Visualisasi ini membantu kita melihat pola atau tren pemesanan sepanjang tahun, sehingga pihak hotel dapat mengetahui periode dengan jumlah reservasi yang tinggi maupun rendah dan menggunakannya sebagai dasar dalam menyusun strategi operasional. Untuk tahap berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada menyiapkan data untuk machine learning. Setelah proses analisis selesai, kita masuk ke tahap pembangunan model machine learning. Pada bagian ini kita menentukan fitur-fitur yang digunakan sebagai input model. Fitur tersebut terdiri dari data kategorikal seperti jenis hotel, jenis makanan, market segment, distribution channel, deposit type, customer type, dan kategori lead time. Selain itu, kita juga menggunakan beberapa fitur numerik seperti lead time, jumlah tamu, lama nginap, nilai ADR, serta jumlah special request. Selanjutnya kita memilih kolom yang diperlukan dan mengubah target seperti is cancel menjadi kolom label karena Spark ML Lead menggunakan nama label sebagai target klasifikasi. Agar proses pelatihan lebih ringan dan sesuai dengan keterbatasan Google Colab, kita mengambil sebagian data menggunakan teknik sampling dengan batas maksimal 30.000 data. Setelah itu, dataset disimpan ke dalam Cage agar proses berikutnya berjalan lebih cepat.
Di akhir sel, kita menampilkan jumlah data yang akan digunakan untuk proses machine learning beserta distribusi kelasnya. Kemudian kita lanjut ke sel yang 14, yaitu membagi data training dan testing. Pada sel ini kita membagi dataset jadi dua bagian, yaitu 80% sebagai data training dan juga 20% sebagai data testing. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam melakukan prediksi terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kedua dataset tersebut juga disimpan ke dalam chat agar proses pelatihan dan evaluasi menjadi lebih efisien. Kemudian kita lanjut ke sel 15. Pada bagian ini kita mulai membangun model pertama, yaitu logistics regression. Sebelum model dilatih, data dikategorikan terlebih dahulu diproses menggunakan string indexer untuk mengubah nilai kategori menjadi indeks numerik. Kemudian selanjutnya kita melakukan one hot encoder yang digunakan untuk mengubah indeks tersebut menjadi representasi numerik yang dapat diproses oleh algoritma machine learning. Setelah itu, seluruh fitur numerik dan juga kategorikal digabungkan menjadi satu menggunakan vektor assembler sehingga membentuk sebuah vektor fitur sebagai input model. Seluruh tahapan preprocessing dalam proses pelatihan kemudian digabungkan ke dalam sebuah pipeline. Dengan cara ini, proses transformasi data dan pelatihan model dapat dilakukan secara otomatis dalam satu alur. Setelah model selesai dilatih menggunakan data training, kita melakukan prediksi pada data testing dan menampilkan beberapa contoh hasil prediksinya dalam bentuk tabel. Kemudian kita lanjut ke sel 16, yaitu melakukan evaluasi model logistic regression. Pada evaluasi ini dilakukan menggunakan beberapa metrik, yaitu akurasi, precision, recall, event score, dan juga outcrop. Akurasi menunjukkan persentase prediksi yang benar secara keseluruhan. Precision menunjukkan ketepatan model ketika memprediksi bahwa suatu reservasi akan dibatalkan. Dan untuk recall itu menunjukkan kemampuan model dalam menemukan seluruh reservasi yang benar-benar dibatalkan. Untuk event score itu merupakan kombinasi antara precision dan juga recall. Sedangkan outcrop digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam membedakan antara reservasi yang dibatalkan dan yang tidak dibatalkan. Untuk hasil evaluasi tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel. Kemudian kita lanjut ke sel ke-17, yaitu membangun model random forest. Model ini merupakan metode klasifikasi yang bekerja dengan membangun banyak decision tree, kemudian menggabungkan hasil prediksi dari seluruh pohon tersebut untuk menghasilkan keputusan akhir. Pada notebook ini, jumlah pohon dibatasi menjadi sebanyak 25 dengan kedalaman maksimum 6. Konfigurasi tersebut dipilih agar proses pelatihan tetap ringan dan dapat dijalankan dengan baik di Google Cloud. Setelah model selesai dilatih, kita kembali melakukan prediksi pada data testing, kemudian menghitung seluruh metrik evaluasi menggunakan fungsi yang sama seperti sebelumnya. Kemudian kita masuk ke dalam sel ke-18, yaitu pembandingan performa model. Pada tahap ini kita membandingkan performa kedua model, yaitu logistic regression dan juga random forest. Seluruh hasil evaluasi dikumpulkan ke dalam satu tabel, kemudian divisualisasikan menggunakan diagram Batam. Melalui grafik ini kita dapat membandingkan nilai akurasi, precision, recall, event score, dan juga outcrop dari kedua model secara lebih mudah. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, kita dapat menentukan model mana yang memiliki performa yang lebih baik dalam memprediksi pembatalan reservasi hotel. Model dengan nilai evaluasi yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan untuk digunakan sebagai model prediksi pada kasus ini. Jadi kesimpulan dari percobaan yang telah kita lakukan sebelumnya adalah yang pertama, persentase pembatalan booking adalah 27,52%. Yang kedua, jenis hotel dengan cancel rate lebih tinggi adalah city hotel. Kemudian yang ketiga ada rata-rata lead time booking yang dibatalkan adalah 105,74 hari. Kemudian yang keempat ada deposit type dengan tingkat cancellation tertinggi adalah non-refund. Dan yang terakhir adalah berdasarkan outcrop dan event score, model terbaik adalah random forest. Kemudian kita masuk ke kesimpulan pada tugas besar ini, yaitu berdasarkan hasil analisis menggunakan PySpark, ditemukan bahwa pembatalan reservasi merupakan permasalahan yang cukup signifikan bagi industri perhotelan. Hasil eksplorasi data menunjukkan adanya hubungan antara pembatalan reservasi dengan beberapa faktor seperti lead time, jenis deposit, market segment, dan juga jumlah special request pelanggan.
Setelah proses data cleaning dan fitur engineering, dataset berhasil diperoleh untuk membangun model klasifikasi menggunakan Spark MLIP. Model digunakan untuk memprediksi kemungkinan pembatalan reservasi sehingga hotel dapat melakukan tindakan pencegahan lebih awal. Jadi cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.